Shalom, salam sadis, salam hari Selasa. Salam Fat, banyak berita Fat ya, terutama Binance ya. Eh, jadi kita mulai dari ini dulu dah. Kita lihat market ya. Eh, ya BTC udah ditendang balik ya kan, koreksinya untuk BTC udah balik ya kan. Di sekarang saya buat video market cap di 848, volume 33,5 billion. Nah, BTC dominance-nya yang naik menguat ya 39, makanya altcoin lebih tertekan lagi nih. Ya kan? Uh, Bitcoin di 17.178, ETH di 1.272, BNB 269, XRP 38 sen, Doge 89, 0,8 sen ya, 8 sen dia. Polygon 90 sen, Polkadot 5 ya, lebih kurang inilah dia. Altcoin yang masih rada tertekan. Jadi kita bahas mulai dari ini. Pertama, si Kribo SBF ya, udah ditangkap sama ini pemerintah Bahamas, ya kan? Tapi ya akan dikirim ke Amrik gitu. Saya tadi pagi bangun ada yang nanya gitu, ditangkap. Saya belum cek Twitter, nggak tahu. Saya bilang kayaknya enggak, karena hari ini sausnya dia ada schedule dipanggil Kongres gitu. Sausnya dia terbang ke DC gitu. Dia bilang dia hadiri Kongres gitu kan, dipanggil. Tapi ternyata udah ditangkap duluan ya sama ini. Ya nggak tahu lah, mungkin ada pressure atau apa, kita nggak tahu, ada permainan juga. Cepet pemerintah Amerika minta dikirim, kayaknya dikirim ke New York dia nanti ya, di ekstradiksi ke New York. Di sana mungkin saya rasa akan dicek juga lah di sana sama FBI, atau karena ada mereka curiga dia punya itu sisi ininya, CEO Alameda, si Caroline kan minggu lalu sempet ketangkap dia di New York gitu kan, di foto kayaknya dia di ini panggil tanya jawab di situ. Makanya dicurigai akan nanti di ekstradiksi ke New York, katanya sih begitu. Ya kita lihatlah apa mereka ini cuma drama hukum ya kan, atau ada ketegasan hukum ya, karena dia banyak dia support itu orang politisi kan. Tapi kayaknya kabar yang didengar sih ini juga yang suruh nangkap di ini di Bahamas itu kayaknya orang politisi juga yang suruh nangkap gitu. Karena menurut ini kayaknya menciderai dia, narasinya diganti gitu. Dia buat ini scam, Ponzi scam itu dengan utilize memperdaya para influencer atau politisi gitu ya, untuk mencapai target dia gitu. Jadi itu salah satu ini alasan hukum untuk tangkap dia gitu. Kabarnya gitu, yang nyuruh orang kuat juga gitu, politisi. Kabarnya gitu ya. Tapi nggak tahu lah, kita lihat lah. Yang jelas dia udah ditangkap, ada satu enak juga kita kan. Soalnya ya sakit hati juga kita kena yang di Indo, yang di Indo kan kena bull sama bear itu, bear ya. Pada hilang koin kan, saya kena di sini juga, masih ada sisa 30 di FTX yang Jepangnya gitu kan. Ya udahlah, paling nggak istilahnya dia udah ditangkap, agak-agak ini keselnya agak-agak terobati gitu ya, karena ada ini
tanggapan dari hukum gitu. Nggak, kalau nggak ditangkap makin enak merajalela, seenak perut orang buat koin terus scam gitu ya kan, atau buat exchange mainkan orang ya kan. Harus ada satu ketetapan hukum. Pertama itu. Nah, kedua kita bahas yang lagi ini Binance ya. Binance banyak sekali fatnya. Pertama inilah yang kita bahas, katanya dia ada pending ini ya, ada customernya yang dia pending nggak bisa withdraw. Ya saya rasa itu nggak inilah, biasa gitu, ada yang dicurigai gitu kan, yang ngolah market atau apa, atau transaksi yang dicurigai. Dia agak hati-hati belakangan ini semenjak dia crash sama FTX. Dia juga transaksi yang mencurigakan pasti dia pantau itu, dia pending dulu, dia cek dulu, ya kan? Atau whatever lah, saya rasa itu nggak terlalu ini. Yang banyak yang tanya, kok gimana banyak FUD efeknya gitu. Ya, yang diangkat balik kasus 2018 pertama yang dikejar sama pemerintah Amrik dia sekarang ya kan, targetnya di situ. Itu sebenarnya yang lebih ini. Kalau soal ada yang komplain nggak bisa withdraw, itu nggak terlalu ngaruh gitu untuk ke Binance ya sebenarnya. Kan masih ingat nggak video waktu perang pas hari jatuhnya FTX itu? Kan saya ada bilang itu tiba-tiba keluar berita diangkat dia ini money laundry, transaksi dengan pemerintah Iran gitu ya kan, terus dihilang beritanya. Itu udah jadi istilah senjata, itu udah pernah di ini, itu awal berita itu udah pertama diangkat, itu pertama mau diolah di tahun 2018 itu. Jadi Binance sendiri udah sempet pakai lawyer ini gitu kan. Tapi saya rasa ya banyak hal lah di belakang ini, udah pasti dia udah tahu dia akan diserang juga. Kita tahu lah ya kan, tapi secara ini market kok kita lihat apakah dia ini sekarang BNB agak drop, tapi ini buat saya masih koreksi wajar gitu ya, ngaruh dikit karena 5% lah kita bilang, nggak ngaruh gimana, ini wajar dengan kalau secara 1 week turunnya 7%-an gitu kan. Koreksi wajar, jadi jangan takut karena kayaknya market nggak terpengaruh, yang pengguna Binance juga nggak terpengaruh. Mereka udah tahu ini FUD yang terlalu ini, mungkin ada yang ini. Jadi saya rasa berita ini nggak terlalu ngaruh ini tekanan buat ke Binance gitu. Kalau dilihat dari ini ya, penurunannya di 4%, karena kita lihat banyak altcoin yang lain turunnya lebih ini lagi dengan menguatnya BTC Dominance ya, naiknya BT Dominance. Kalau kita lihat penurunan BNB bisa ya wajar, masih normal. Justru koin-koin lain ada yang turunnya lebih ini di atas 10% lagi gitu. Ya kan? Doge aja kita lihat kemarin waktu saya buat video itu dalam 24 jam 9% something. Kalau weekly-nya itu kemarin sampai berapa belasan persen itu Doge ya kan. Jadi ya wajar lah kalau sekarang kita lihat dia juga masih sekitar 4% dropnya dalam 24 jam, 5% lah kita bilang ya. Itu masih wajar. Jadi saya secara pribadi saya nggak ragu untuk Binance, ya belum ragu gitu. Terus yang diangkat dia punya proof of reserve di red flag ya, dicurigai nggak ini. Pokoknya ya dicari-cari salah lah, bukan dia aja yang hater daripada CRO juga. Kemarin kan saya ada bahas CRO, dia udah rilis proof of reserve-nya, terus diangkat lagi, dia pernah red flag lah begini gitu. Ini kayaknya ada serangan exchange juga kayaknya gitu. Ya, siapa kita di belakang. Jadi masih ruwet ini kayak benang kusut kondisi market kripto sekarang ini gitu. Di belakang saya curiga, ini curiga satu analisa sampingan saya gitu, saya curiga ini bisa-bisa belakangan ini satu-satu exchange di dropin gitu,
bisa aja di belakang skenario besar ini satu-satu ini orang-orang bank juga. Bisa aja para banker gitu, JP Morgan atau Goldman Sachs mereka semua ini kan istilah rebut makan semua gitu ya. Andai kata ini crypto exchange terus survive terus, mereka lihat Binance cuannya gitu enak, terbesar omsetnya pas bulan berapa, semua mata merah gitu, ya kan? Nah, bank kan pengen dapat porsinya. Ini bisa aja kemungkinan ini saya curiga skenario bisa aja bank-bank itu di belakang karena mereka udah kuat dengan Fed di belakang gitu ya, dengan Bank Dunia, bank sentralnya. Bisa aja mereka ini di belakang yang main buat satu-satu dia punya exchange hancurin, dibuat ini blacklist buat orang nggak percaya. Karena kita bisa lihat juga bank-bank sekarang progres untuk jual beli ini kripto gitu. Bisa aja ke depan target mereka ya kan next bulan atau next lagi target mereka selalu buat sesuatu itu jangka panjang, bukan 1-2 hari ini. Mereka mau hancurin kamu juga pelan-pelan istilahnya, pelan-pelan dilapukin, ditumbangin gitu. Ya. Itu biasa permainan mereka gitu. Jadi tetapi mereka ada targetnya gitu. Bisa aja di kemudian hari nanti orang kripto nggak akan mati, blockchain ini nggak akan mati, percayalah karena itu duit, semua mau makan gitu. Cuma lagi mereka berantem ruwet ya market begitu, acak kadut, kita jadi pusing bingung lihat marketnya. Tapi kalau secara jangka panjangnya itu prospeknya masih bagus kripto ini gitu. Ya, walaupun kalau untuk para goldbug atau para pemain saham tua ini itu kayak Warren Buffett atau apalah atau ini mereka kan ketawain kripto. Ya, mereka nggak tahu itu future kedepannya itu semua akan dengan blockchain kripto. Cuma itu secara saya lihat bisa aja bank-bank ini pada ujungnya itu karena kalau kripto ini exchange membesar itu bank pada tutup transaksi ini semua orang mau ngirim bisa aja ke depannya ini bank mau monopoli lagi gitu dengan hancur-hancurnya exchange buruk-buruk rekodnya exchange akhirnya orang nggak percaya exchange akhirnya masih balik ke transaksi pakai bank karena apa bank bisa bilang kami ini misalnya sebut aja Swiss Bank ya kan udah lebih dari 100 tahun. Kami Goldman Sachs, ya kan? JP Morgan, itu udah 1 century, ya kan? Terbukti gitu. Sedangkan nanti dia bandingkan, lihat tuh, exchange FTX. Baru berdiri berapa tahun udah lari korban. Lihat tuh Celsius, ya kan? Lihat lagi siapa. Jadi orang pasti mikir, gue cari yang safe dah, gue mau ini. Mungkin nanti itu bertahap dengan keluar regulasi, itu bertahap mereka udah planning kan. Saya rasa bisa aja begitu ke depannya gitu. Ya, satu skenario yang saya curigai gitu. Tapi belum tentu benar. Cuma saya pikir beralasan juga gitu. Kalau kita pikir secara ini ya, bisa aja ujung-ujungnya nanti itu. Cuma nggak bisa langsung dia hancurin, andai kata Tether misalnya dulu awal ini kalau Tether Binance dihancurin udah hancur lah market kripto gitu ya kan kalau dua itu sempat hancur itu market kripto tapi mereka nggak akan langsung hajar gitu karena mereka mau cuan ujungnya duit juga semua itu bisnis duit cuma gimana mereka strateginya ya jebakan-jebakan mereka, apa yang dibuat mereka, nah itu, ya kan? Ya, buat kita, kondisi saat begini, santai, jangan terlalu ribet, jangan terlalu dikejar. Itu aja saran saya gitu. Ya, misal kayak hari ini, gini kan, tadi ada yang tanya, kok bisa serok ini itu? Kalau kamu udah serok, mau disih, jangan dulu. Saran saya, kenapa? Ini begini hitungan saya. Karena malam ini CPI, mungkin aja volatile gitu. Ya kan malam ini CPI, pengumuman CPI jam 8.30. Taruhlah dia volatile ya. CPI
kalau malam ini yang kita lihat, kita harap dia bagus ya, sesuai ini harapan. Kalau benar, andai kata bisa sesuai harapan, hold on, coba kita cek, kita lihat ininya. CPI malam ini. Nah, kalau dia punya ini core, saya harap sesuai forecast. Kalau core CPI monthly-nya bulanannya 0,3, ya kan? Apalagi kalau bisa lebih turun dikit, lebih bagus. Tapi 0,3 aja udah bagus core-nya secara monthly. Terus core CPI yes of yes-nya, ya kan? Itu bulan kemarin 6,3, ini forecast-nya 6,1, andai kata sesuai forecast ya bagus gitu. Cuma yang agak ini CPI-nya ini yang dia harap kalau secara monthly dari 0,4 bulan kemarin diharap 0,3%, itu masih make sense gitu. Tapi ini dia punya yes of yes-nya itu bulan kemarin 7,7%, terus ini 7,3, lumayan loh, 4 poin. Gede juga dia ini. Jadi ini yang agak, tapi nggak masalah, kita harap di core lah, karena Fed itu lebih mencondong di core. Jadi andai kata CPI yes of yes-nya itu 7, andai kata aja, kemarin kan 7,7, andai kata dia 7,4 atau 7,5, ya kan, dia tetap turun, tapi nggak sesuai forecast, ya kan. Forecast kan harap 7,3. Andai kata dia 7,4 atau 7,5, tapi kalau core-nya sesuai forecast, saya rasa cuma sebentar masih bisa sideways di kondisi 17.100, 16.900 lah, sampai 17.200 masih di range situ saya rasa gitu. Ya. Sambil dan nunggu besok. Intinya orang pasti akan nunggu. Cuma kalau dia bisa sesuai forecast mungkin 17.2 gitu. Ya. 17.2, 17.3 gitu masih make sense gitu. Dia ini naik bentar dikit, tapi intinya pasti lebih banyak yang nunggu keputusan di besok Jerome. Jam 2 pagi kalau nggak salah, ya, pengumuman kenaikan suku bunganya. Andai kata sesuai juga 0,50, maka market pelan-pelan saya rasa akan hijau atau langsung, karena mungkin minggu ini nggak langsung hijau juga, karena masih ada Kamis ada events, terus Jumat. Tapi kripto nggak tahu ya. Kalau untuk stock market mungkin mereka masih agak ragu gitu. Sampai Jumat itu ada bond yang expire yang gede sekali. 1, sekian triliun kalau nggak salah. Tapi bond yield gitu. Yang option expired gitu ya. Itu lebih mencondong. Tapi ya efeknya ke US dollar juga sih. Ya kita lihatlah mau gimana mereka tanggapi market. Tapi setelah itu minggu depan mungkin udah harapan untuk ini kalau sesuai forecast ini ya, saya rasa untuk relief rally dapat santai rally dikit aja bisa dia naik ke 18.500-an, 18.700 udah mantap banget gitu. Ya kan? Ya kita lihat lah. Makanya hari ini kalau kalian mau serok gitu, mau DCA agak wanti-wanti. Kenapa? Andai kata forecast-nya nggak sesuai, mungkin dia masih drop lagi dengan kondisi BTC dominance yang tertekan, ya, masih naik menguat BTC, altcoin bisa aja masih ada diskon andai kata turun. Jadi tunggu di situ baru Anda DCA. Andai kata malam ini tidak sesuai forecast, dia turun lagi, agak tertekan lagi altcoin, apabila begitu skena di situ baru Anda masuk DCA. Ya, karena kita kan agak wanti-wanti skenario tidak sesuai forecast gitu. Tapi kalau sesuai forecast yang kemarin Anda serok, ya udah gitu, tunggu dia ngeban aja dalam berapa hari atau minggu depan gitu. Ya kan? Jadi nggak usah terlalu ini market begini, lebih baik hati-hati. Lebih baik bisa cuan tipis nggak apa-apa, yang penting jangan
masuk jebakan gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pembahasan video hari ini. Mari kita tunggu CPI malam ini, lihat ini. Saya harap sih kalau lihat core-nya saya yakin sesuai. Ya, kalau lihat core-nya itu masih make sense. Yang CPI years on years-nya yang saya agak ini terlalu gede gapnya, 77 ke 73, 7,3 agak ini. Tapi nggak masalah andai kata dia 7,5 pun nanti, yang penting core CPI-nya ini sesuai ya. Di situ mungkin dia bentar merah pasti balik pelan lagi ke 17.700 andai kata dia turun dikit gitu. Saya rasa begitu sih. Oke, itu yang saya prediksikan malam ini, mungkin begitu. Ya kita lihatlah. Semoga aja gitu, baru besok lagi kita tunggu si Mbak Jerome-nya. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.